Friday the 13th, 13 Maret 2026. Kita akan lanjut perjalanan sejauh 140 km dari Paisha Lake ke Tashkurgan via Karakoram Highway. Semalam lumayan horor di sini guys. Badai pasir, kita nginep sendirian di rest area ini tanpa ada pengunjung lain maupun pedagang. Beda banget sama bulan Mei tahun lalu yang rame bener di sini. Jadi Pak Polisi tengah malam ketok-ketok. Dia minta kita bikin pernyataan lisan kalau kita mau nginep di sini dan akan tanggung resikonya sendiri. Berhubung cuaca lagi ekstrim semalam. Badai pasir yang dilanjut dengan badai salju saat dini hari. Untung aja camper van kita 4 ton, jadi cuma goyang-goyang aja. Siang hari, matahari sudah naik dan road icing sudah mencair, baru kita lanjut perjalanan. Kalau kemarin dari Kashgar kita naik dari elevasi 1.300-an meter di atas permukaan laut ke 3.300-an meter di atas permukaan laut, sekarang kita akan naik lagi sampai 4.000-an meter di atas permukaan laut, melewati border China dan Tajikistan, lanjut sampai Tashkurgan. Jarak tempuh mirip-mirip lah dengan kemarin. Kemarin 160 km, hari ini 140 km. Suhu hari ini minus terus. Kita nggak ketemu suhu 0, apalagi di atas 0. Tapi jangan salah, UV-nya super strong. Jadi kalau kita tutup jendela mobil, akan hangat di dalam. So, inilah Danau Paisha atau Danau Pasir Putih. No edit, no filter. Aslinya begini warnanya. Bobo di mobil, dunia di depan mata. Roda berputar, menjelajah China nan luas. Dari puncak gunung sampai tepi danau. Cerita dimulai dari si happy camper van kita. Hey, ayo jalan bersama Alvin dan Lucy. Cari hidden gem ke tempat yang penuh cerita. Dengan Bobo di mobil, hidup adalah petualangan. Private tour kita penuh warna dan tawa. Sebagian dari air di Danau Paisha ini masih beku. Karakoram Highway adalah bagian dari Jalan Nasional G314 yang sebenarnya sempat kita lalui juga di bagian Qinghai, yang lumayan ekstrim tuh. Rada off-road, sempit, pinggir jurang, gelap gulita. Untungnya di sisi Xinjiang luar biasa mulus, bahkan ada beberapa rest area juga. Sungai di sisi kiri kita juga masih beku nih guys. Bobo di mobil, dunia di depan mata. Roda berputar, menjelajah China nan luas. Dari puncak gunung sampai tepi danau. Cerita dimulai dari si happy camper van kita. 这窗外风景换泪又换，angin lewat bukit dan sawah memanggil pelan. Hibu hibu, 我们继续向前。Bersama cerita baru mulai berjalan. Kita sampai di rest area di dekat Danau Karakul, juga salah satu tempat wisata di Karakoram Highway. Elevasi 3.650-an meter di atas permukaan laut. Angin sudah mulai berhembus lumayan kencang lagi nih, meski belum sampai menerbangkan butiran-butiran pasir. Di sini ada tempat charge, tapi atapnya nggak tahu cukup apa enggak buat si Happy. Semoga aja cukup ya, biar kita jangan pakai bensin lagi kayak kemarin. Soalnya harga bensin di China sudah naik 8% nih gara-gara perang US-Israel lawan Iran. Di rest area ini kita beruntung bisa reload air termos, supermarketnya juga buka, tapi penjual-penjual makanan yang Mei lalu rame sekarang pada nggak buka kebanyakan. Dulu kita sempat jajan di sini nih, makan bakmi, sekarang nggak buka dia. Angin cukup menusuk, jadi kita ambil hand warmer dan insole warmer dulu ya. Ambil 2 set buat Alvin juga. Ini perlengkapan tempur wajib punya guys kalau di negara 4 musim. Pasir masuk ya dari lubang udara. Meski kita tutup sirkulasinya, tapi tiap berapa lama otomatis dia ngebuka sendiri dan pasir pun berhamburan masuk. Jadi ya meski tiap hari kita bersihkan, tiap hari juga masuk lagi debu dan pasirnya. Kita bikin teh panas juga buat anget-anget perut.
Ini dinginnya another level nih kalau ditiup angin kencang gini. Untung aja masih bisa charge guys, meski parkirnya nggak bisa sampai masuk dengan benar. Kabelnya pun pas-pasan sampai ngegantung gini, tapi yang penting bisa charge deh. Sebentar aja ambil video di luar, langsung frostbite loh. Jari-jari langsung merah dan sakit. Inilah pentingnya hand warmer. Yuk kita lanjut lagi perjalanan. Bobo di mobil, dunia di depan mata. Roda berputar menjelajah China nan luas. Dari puncak gunung sampai tepi danau. Cerita dimulai dari si happy camper van kita. 车长往外风景换了又忽暗，车去往外风景换了又暗。Angin lewat bukit dan sawah memanggil pelan. Cipu-cipu 我们继续向前，bersama cerita baru mulai berjalan. Hey, ayo jalan bersama Alvin dan Lucy, cari ikan jam ke tempat yang penuh cerita. Dengan Bobo di mobil, hidup adalah petualangan. Di pasar tua sampai jalan berlampion, 就像喜悦有带生动。Kota kecil pun penuh kehangatan, hati terasa pulang meskipun terus berjalan. Dari pasar tua sampai jalan berlampion, 数真实也有的生动。Kota kecil pun penuh kehangatan, hati terasa pulang meskipun terus berjalan. Hey, ayo jalan bersama Alvin dan Lucy, cari hidden gem ke tempat yang penuh cerita. Jangan bobo di mobil, hidup adalah pertendangan. Dari pasar tua sampai jalan berlampion, 手牵喜也有的心动。Kota kecil pun penuh kehangatan, hati terasa pulang meskipun terus berjalan. Ih, keren juga Sencen. Sampai dibikinin pelang gede gini, say thank you buat Sencen atas bantuannya yang tanpa pamrih untuk membangun Taskurgan. By the way, bagaimana kesimpulan teman-teman? Apakah benar Maret pemandangan Karakoram Highway paling cantik? Kalau kami kayaknya sih lebih cantiknya cuma pas mau masuk Taskurgan ya. Ada kayak semak-semak warna-warni gitu di kiri kanan jalan. Tapi selebihnya actually sama-sama aja kok sama di bulan Mei. Malah kami lebih rekomen jalanin Karakoram Highway di waktu ramenya, yaitu antara bulan Mei hingga November, supaya toilet umumnya lebih terurus, dan penjual makanan dan jajanan pada buka. Kalau low season gini, dan gak punya bahan makanan dan minuman, berabe deh. Kecuali langsung pentokin, dari Kasgar sampai ke Taskurgan. Kan cuma 300 km, dan jalanannya bagus, jadi harusnya sehari nyampe. Bobo di mobil, dunia di depan mata. Roda berputar menjelajah China nan luas. Dari puncak gunung sampai tepi danau. Cerita dimulai dari si happy camper van kita. 车窗外风景换了又换，车窗外风景忽完了又完。Angin lewat bukit dan sawah memanggil pelan. 我们继续向前，bersama
sampai jalan berlampion. Xiao San Xi, ye you dai sendong. Xiao Chen Xi, ye you dai sendong. Kota kecil pun penuh kehangatan. Hati terasa pulang meskipun terus berjalan. Bobo di mobil, cerita tak pernah selesai. Camper van si happy, rumah kecil yang penuh damai. 走在路上才发现，在路上才发现petualangan terindah adalah waktu yang kita habiskan bersama. Selamat datang di Tashkurgan. Tashkurgan adalah kabupaten otonom suku Tajik, dan ini adalah satu-satunya kabupaten otonom di China yang didominasi oleh etnis Tajik. Karuan karena Tashkurgan berbatasan langsung dengan Tajikistan. Nah, uniknya, Kabupaten Tashkurgan adalah kabupaten yang punya perbatasan langsung dengan 3 negara sekaligus. Bukan hanya dengan Tajikistan, tapi juga dengan Pakistan dan Afghanistan. Tashkurgan sendiri artinya adalah kota batu, karena dulu benteng kotanya dari batu dan sangat megah. Mirip-mirip sama yang di Malang ya namanya. Luas wilayah Tashkurgan 25.000 km persegi dan jumlah penduduknya lebih dari 40.000 jiwa. Lumayan cepat ini pertumbuhan penduduknya, rupanya another county yang konsepnya banyak anak banyak rezeki. Elevasinya tinggi ya, antara 3.000 sampai 4.000 meter di atas permukaan laut. Suku Tajik di sini adalah Tajik pegunungan atau Pamiri, yang berbeda secara bahasa dan budaya dengan Tajik yang di Tajikistan. Mereka merupakan satu-satunya kelompok etnis di China yang berpenampakan Kaukasian. Jadi rambut mereka pirang dan kemerahan dan matanya juga terang. Dan umumnya mereka menganut mazhab Ismailiyah dalam Islam. Kalau di Tajikistan sendiri, hijab, penutup kepala, jenggot, atau pakaian yang hitam-hitam itu dilarang karena dianggap pakaian asing yang bukan budaya lokal, juga untuk menghindari ekstremisme. Nah, suku Tajik di Xinjiang malah bebas-bebas aja pakai penutup kepala. Para wanitanya pakai semacam peci gitu, yang biasanya ada bordiran warna-warni, dan kerudung yang ditaruh gitu aja kayak ala-ala Mbak Tutut gitu, jadi nggak dipenitiin semua. Di Tashkurgan, etnis Tajik mayoritas ya, lebih dari 80% total penduduk adalah etnis Tajik. Sementara sisanya adalah etnis Han, Uighur, dan Kirgis. Tashkurgan juga punya sejarah sangat panjang karena posisinya yang strategis di jalur sutra. Pada abad ke-2 hingga ke-8 Masehi, kawasan ini merupakan pusat dari kerajaan He Pantho, sebuah kerajaan Buddhis yang kuat dan menguasai rute perdagangan di lembah Sarikol. Ketika dinasti Tang menguasai wilayah barat, mereka mendirikan pos militer Chongling Souzuo di Tashkurgan untuk menjaga jalur pegunungan. Pada masa dinasti Qing, daerah ini dikenal sebagai Sarikol. Wilayah Tashkurgan berada di pertemuan 5 pegunungan raksasa, yaitu Pamir, Kunlun, Karakoram, Hindu Kush, dan Tian Shan. Di sini juga terdapat K2, gunung tertinggi kedua di dunia, dan Mustak Ata, yang dijuluki Bapak Gunung Es, yang meskipun tinggi memiliki lereng yang relatif landai dan sering dijadikan lokasi pendakian pemula untuk ekspedisi gunung tinggi. Biksu Tong atau Xuanzang juga pernah melewati kerajaan He Pantho atau Tashkurgan dalam perjalanannya kembali dari India ke China. Pos perbatasan darat tertinggi di dunia dengan ketinggian sekitar 4.700 sampai 5.100 meter di atas permukaan laut juga adanya di Tashkurgan. Seru banget kan? Jadi border China-Pakistan ini namanya Kunjera Pass dan kita pernah samperin juga tahun lalu. Suku Tajik di Tashkurgan sangat memuja elang. Tarian tradisional mereka disebut tarian elang, dan alat musik tiup mereka yang khas disebut seruling elang, yang dibuat dari tulang sayapnya burung elang. Budaya ini unik karena tidak ditemukan di kelompok etnis lainnya di China. Kayak nggak cukup fakta-fakta yang bikin kagum, kabupaten yang mencil ini juga punya bandara sendiri, guys. Jadi penduduknya bisa langsung terbang ke Urumqi dan kota-kota lainnya tanpa harus ke Kashgar dulu. Buat yang suka sejarah, boleh pertimbangkan untuk jadi member Maestro karena banyak konten sejarah dan budaya eksklusif untuk member Maestro. Kita samperin dan ulas secara detail museum-museum yang tersebar di berbagai pelosok dan pedalaman China, yang bahkan aksesnya pun sangat menantang.